Kalau kita ngomongin industri minyak dan gas, apa sih yang pertama kali kebayang? Pasti sesuatu yang raksasa, penuh dengan teknologi canggih kan? Tapi di balik semua itu, ada sebuah dunia dengan pertaruhan yang sangat-sangat tinggi. Nah, kali ini kita akan bedah bareng-bareng apa bedanya bahaya yang mengintai dan risiko yang harus dihadapi setiap hari di industri ini. Coba deh, lihat pemandangan ini. Skalanya itu masif, teknologinya rumit banget. Tapi teman-teman, di balik semua kerumitan ini, setiap pipa, setiap katup, itu menyimpan potensi bahaya yang luar biasa. Inilah dunia di mana kesalahan sekecil apapun bisa punya akibat yang fatal. Industri ini sebenarnya ditopang sama 4 pilar utama. Jelas, teknologinya canggih, makanya disebut teknologi tinggi. Biayanya jangan ditanya, super mahal atau biaya tinggi. Dan tentu aja butuh orang-orang terbaik, sumber daya manusia kualitas tinggi. Tapi pilar yang ketiga inilah yang jadi fokus kita hari ini, resiko tinggi. Dan pilar inilah yang bikin industri ini benar-benar beda dari yang lain. Nah, saat kita bicara soal resiko, ternyata nggak sesederhana itu. Ada dua wajah yang berbeda, dan memahaminya adalah kunci pertama untuk bisa selamat. Oke, di satu sisi kita punya yang namanya resiko umum. Ya, ini hal-hal yang mungkin bisa kita temuin di banyak tempat kerja lain lah. Panas, bising, atau kemungkinan kepleset. Wajar. Tapi di sisi lain ada resiko khusus. Nah, ini nih yang bikin industri migas itu levelnya beda. Kita ngomongin soal operasi di antah berantah atau di tengah laut, ancaman ledakan dan kebakaran dahsyat, gas mematikan yang nggak kelihatan, sampai dampak lingkungan yang bisa sangat parah. Oke, sekarang ayo kita lihat lebih dekat lagi, apa aja sih resiko-resiko khusus ini. Biar kita makin paham ancamannya dan makin waspada. Bekerja di lokasi terpencil itu bukan cuma soal jauh dari kota loh. Ini tentang infrastruktur yang serba terbatas, berhadapan langsung dengan alam liar, bahkan kondisi sosial yang mungkin nggak stabil. Begitu juga di laut dalam, di mana teknologi paling canggih sekalipun harus berhadapan langsung sama kekuatan alam yang ampun sama sekali nggak bisa ditebak. Dan seringnya, ancaman terbesar itu justru yang nggak kasat mata. Hidrokarbon yang kita cari-cari sebagai sumber energi itu, pada saat yang bersamaan bisa jadi pemicu ledakan yang hebat. Terus ada gas beracun seperti H2S atau hidrogen sulfida. Ini pembunuh senyap yang bisa mematikan hanya dalam hitungan detik. Dan tentu saja risiko pencemaran minyak yang bisa merusak ekosistem untuk waktu yang sangat-sangat lama. Melihat semua ancaman tadi, jelaskan kita butuh bahasa yang presisi untuk menanganinya. Disinilah kita sampai pada inti dari pembahasan kita. Dua kata yang sering banget dianggap sama, padahal beda banget, bahaya dan resiko. Memahami bedanya ini adalah kunci utama, kunci paling dasar untuk menjaga diri kita dan rekan kerja tetap aman. Oke, mari kita mulai dengan bahaya. Gampangnya gini, pikirkan bahaya itu sebagai sumbernya. Ini adalah sebuah kondisi atau benda yang punya potensi untuk mencelakai kita. Lantai yang licin itu bahaya. Kabel listrik yang terkelupas itu bahaya. Gas H2S itu juga bahaya. Jadi intinya, bahaya adalah keberadaan dari ancaman itu sendiri. Nah, ini pertanyaan babus. Kalau bahaya adalah sumbernya, terus apa itu risiko? Coba deh, pikirin sebentar. Gimana cara kita mengukur ancaman yang ditimbulkan oleh si sumber bahaya tadi? Dan disinilah kuncinya. Risiko adalah kemungkinan atau probabilitas si bahaya tadi benar-benar menyebabkan kerugian. Jadi, risiko itu selalu punya dua elemen. Seberapa parah dampaknya kalau terjadi, dan seberapa besar kemungkinan itu bakal terjadi. Lantai yang licin itu bahaya, tapi risiko Anda terkeleset itu jauh lebih tinggi kalau Anda lari-larian di atasnya, kan? Nah, itu dia bedanya. Jadi, kenapa sih semua ini penting banget buat dibedain? Karena dengan memahami perbedaan ini, kita bisa naik level. Dari yang tadinya sekedar tahu ada bahaya, menjadi mampu mengelola resikonya secara cerdas. Ingat, pengetahuan adalah pertahanan pertama kita. Jadi, ini yang harus diingat baik-baik. Anda tidak akan pernah bisa mengendalikan sebuah resiko kalau Anda bahkan tidak mengenali bahayanya. Identifikasi bahaya itu fondasinya. Kenali dulu sumber masalahnya, baru kita bisa bicara cara mengendalikannya. Ini bukan cuma soal main kata-kata, ini tentang tindakan nyata. Kita memasang pagar di sekitar bahaya dan kita melatih orang untuk menghadapi risiko. Dan pemahaman antara bahaya dan risiko ini bukan sekedar teori di buku loh. Semua ini menjadi dasar bagi setiap peraturan yang diawasi langsung oleh pemerintah. Tujuannya cuma satu, memastikan setiap standar keselamatan yang ada itu benar-benar bisa melindungi nyawa manusia dan juga lingkungan kita. Kita tutup pembahasan kali ini dengan pertanyaan yang paling penting.
Di tengah teknologi canggih dan tekanan produksi yang luar biasa, bagaimana kita memastikan aset paling berharga, yaitu manusia, selalu bisa pulang ke rumah dengan selamat? Jawabannya ada pada pemahaman yang jernih tentang bahaya, penilaian yang cermat terhadap risiko, dan komitmen total terhadap keselamatan.